وما يجب في فدية أذى فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخيير الصيام والإطعام والنسك لقوله تعالى وفدية من صيام أو صدقة أو نسك. والجمهور على أن الإطعام هو لستة مساكين. Hadirin rahimakumullah, kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid masih menjelaskan bab haji tentang pembahasan al-qaul fi fidyatil ada wa hukmil halif ra'sah qabla mahallil halq. Artinya pembahasan tentang orang yang mencukur rambutnya karena ada, seperti ada kutu yang banyak, dia tidak nyaman dalam melakukan ibadah haji, akhirnya dicukur, atau dia mencukur rambutnya sebelum waktunya, baik tahallul awal atau tahallul sani. Itu ada hukum-hukumnya yang sebelumnya dijelaskan, khususnya orang fidyatul adha, seorang yang kepalanya ada penyakit, akhirnya terpaksa dia mencukur rambutnya, itu kan ada denda. Itu ulama sepakat bahwa itu ada denda. Lalu juga kemarin diitukan bagaimana kalau tidak ada darurat, dia mencukur rambut. Itu baru ulama berbeda pendapat dalam kewajibannya. Dan juga yang berbeda pendapat bagaimana kalau dia mencukur rambut dengan kelupaannya, artinya dia lupa bahwa dirinya lagi ikhram, akhirnya mencukur rambut. Yang kesimpulan daripada kemarin itu bahwa kalau dia mencukur rambut karena darurat sengaja tapi alasannya darurat, maka dia berkewajiban wajib bayar fidyah. Kalau tidak darurat, kata Imam Malik, tetap dia wajib bayar fidyah. Tapi Imam Syafi'i bukan bayar fidyah, tapi bayar dam. Bagaimana kalau dia lupa? Itu juga berbeda pendapat. Pendapat ulama tetap wajib bayar fidyah, tapi Imam Syafi'i tidak wajib. Kesimpulan yang kemarin sekedar menjembatani supaya kita sedikit bisa ada bayangan tentang pembahasan kali ini. Pembahasan pada malam ini, yang wajib bayar denda disebabkan darurat, dan itu merupakan kesepakatan para ulama sebab dalilnya nas, yaitu dalam Al-Quran, faman kana minkum marid aw bi maridan aw bihi ada mirasi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Itu dia akhirnya mencukur karena darurat. Dalam dendaannya apa? Dendaannya itu annaha salatu khisalin alat tahyir. Alat tahyir berarti kebalikan dari alat tartib. Sebab nanti ada denda itu alat tartib, ada alat tahyir. Bedanya kalau tartib itu harus di awal dulu. Kalau awal tidak mampu baru ke bawah, tidak mampu baru ke bawah. Kalau tahyir bebas, mau milih yang pertama, milih kedua atau ketiga, selama dia melakukan salah satunya udah selesai. Tapi kalau tartib, dia mampu yang pertama tapi melakukan yang kedua atau yang ketiga, itu dianggapnya tidak sah kalau alat tartib. Tapi ini alat tahyir. Apa sih dendaannya? Orang fidyahnya, orang yang mencukur rambutnya karena darurat, itu alat tahyir berupa 3, asyam wal it'am wan nusuk. Bisa puasa, bisa memberi makan, bisa nusuk, artinya menyembelih, memotong domba. Jadi 3, dan itu alat tahyir. Kita memotong domba saja ya nggak apa-apa. Saya mau puasa saja ya nggak apa-apa.
saya memberi makan saja ya nggak apa-apa. Sebab alat tahyir. Kalau jumhur, kalau puasa berapa hari? Kalau puasa itu salah satu ayam tiga hari. Itu menurut jumhur dan menurut yang dipegang oleh imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau it'am yaitu 6 orang lisit, tapi masakan memberi makan 6 orang miskin. Kalau nusuk ya udah, yang paling minimal kita menyembelih korban itu domba yang seperti apa, ya udah seperti itu. Bisa dicukup untuk kurban, ya berarti cukup untuk nusuk. Nah, jadi itu pendapat jumhur. Bisa puasa 3 hari, bisa memberi makan 6 orang miskin, bisa menyembelih domba 1. Apakah itu sepakat? Ada pendapat lain seperti Anil Hasan Al-Basri, saking Ikrimah dan Imam Nafi'. Itu beliau berpendapat bukan 6 miskin tapi 10 orang miskin, bukan 3 hari puasa tapi 10 hari puasa. Tapi Imam Syafi'i cuma 3 hari saja. Imam Syafi'i cuma memberi makan 6 orang miskin saja. Pendapat lain ada yang 10 orang miskin, ada yang puasanya sampai 10 hari. Dalilnya jumhur yaitu pendapat Imam Syafi'i, ya karena dalilnya Ka'ab yang di atas itu. Di atas itu tentang annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhriman, bahwa Ka'ab pernah beliau ikhram bersama Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu fadahul kumal fi rasih, kutu itu membuat dia tidak nyaman di kepalanya. Lalu Rasul menyuruhnya untuk mencukurnya, dan kata Rasul, kum salah satu ayam au at'im sitata masakin mudden likulli insan au ansik bisyat. Nah, itu dalilnya itu jumhur. Makanya Imam Syafi'i juga sesuai dengan pendapat jumhur itu. Walaupun ada sahabat Imam Hasan dan Imam Ikrimah, Imam Nafi' berbeda, yaitu 10 orang miskin, 10 hari untuk berpuasa. Lah, kalau yang dalilnya seperti itu dari mana? Padahal jelas-jelas hadisnya seperti itu. Karena dikiaskan dengan haji tamattu. Kalau kita haji tamattu itu puasanya 10, tidak memotong ambing, berarti puasa 10 hari. 10 hari. Salah satin terus wasabatin idza rojatum di Mekah puasa 3 hari, terus wasabatin idza rojatum 7 hari di tanah air, berarti seperti itu, disamakan dengan itu. Begitupun dengan orang miskin. Nah, hadirin rahimakumullah, juga tentang masalah mudnya, berapa orang miskin masing-masing. Itu kalau menurut jumhur, salah satunya adalah Imam Syafi'i, itu al-ita fi dzalika muddan bi muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 mud dengan mud yang di masa Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Sauri, Abu Sufyan As-Sauri itu bukan muddani, tapi setengah sok, bila mana bur. Tapi kalau tamar, zabib, sa'ir itu satu sok, dan sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, sebab itu secara kiasi yang jadi pokok daripada masalah kafarat. Hadirin rahimakumullah, jadi pembahasan malam ini tentang orang yang melakukan hal yang diharamkan sebab darurat, waktu di salah satunya mencukur rambut. Dia berkewajiban bayar fidyah, dan fidyahnya salah satu di antara 3 boleh, sebab alat takhir bukan alat tartib.